Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan soal dari operasi teknik kimia 3. Sebelum lanjut ke soal, izinkan saya untuk perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Andika Agusta Putra dari Prodi Teknik Kimia Universitas Internasional Semen Indonesia dengan NIM 2031710006. Oh ya, di sini dosen dari operasi teknik kimia 3 itu namanya Ibu Yuni Kurniati STMT. Nah, daripada banyak bicara, mending kita langsung ke soal selanjutnya. Nah, untuk soal yang pertama ini dapat dilihat di dalam layar ini ya, suatu larutan dengan rate 1000 kg per jam mengandung 2% nikotin dalam air yang di stripping dengan kerosin murni sebanyak 2000 kg per jam melalui counter current stack tower. Larutan yang keluar mengandung 10% dari nikotin awal dan sisanya itu sudah terstripping. Kemudian gunakan data kesetimbangan untuk menentukan jumlah stack yang diperlukan. Setelah membaca soal, kita dapat menyimpulkan bahwa di dalam soal tadi ada dua yang masuk, feed sama solvent. Nah, feed awalnya yang masuk itu 1000 kg per jam dengan fraksinya yaitu 0,02. Untuk solventnya yang masuk sebesar 2000 kg per jam dengan YaN plus 1-nya sama dengan 0 karena solventnya ini murni dari kerosin dan tidak ada nikotin yang tercampur dalam solvent seperti itu. Dan YaN plus 1-nya itu sama dengan 1. Nah, untuk yang keluar sendiri outlet ada dua, ada nikotin yang bereaksi dan juga nikotin awal. Nah, untuk yang nikotin yang bereaksi itu rumusnya L0 dikali X0 dikali fraksinya feed tadi dan hasilnya 20 kg. Dan untuk nikotin awalnya itu 0,01. Dari mana 0,01? Di soal sudah dijelaskan bahwa mengandung 10% dari kandungan nikotin awal. Sehingga itu tadi dikalikan dengan outlet nikotin sehingga hasilnya 2 kg per jam. Setelah kita mengetahui data-data tadi, ada 3 yang harus dicari. Yang pertama mencari nilai L aksen, V aksen, dan juga Xn. Yang nantinya Xn nanti dipergunakan untuk tabel yang berisi grafik. Untuk L aksennya rumusnya yaitu L0 dikali 1 min XA0 sehingga hasilnya 980. Untuk V aksennya sendiri rumusnya Vn plus 1 ditambah 1 min Yn plus 1 sehingga hasilnya tetap 2000 kg. Untuk mencari Xn nya sendiri kita memakai rumus outlet dari nikotin awal per L aksen ditambah outlet nikotin awal sehingga hasil Xn nya yaitu 0,002. Kita lanjut. Nah, setelah kita mencari Xn, kita harus mencari Y1, pasangan dari Xn. Dapat dilihat dari monitor di depan ini. Untuk rumusnya dari Y1 sendiri yaitu L aksen dikali X0 per 1 min X0. Ini X0 ini XA0 ya teman-teman, bukan X0. X0 sama XA0 itu sama. Terus ditambah dengan V aksen dikali Yn plus 1 per 1 min Yn plus 1 sama dengan L aksen dikali Xn per 1 min Xn ditambah V aksen dikali Y1 per 1 min Y1. Nah, Y1 nya ini nanti yang bakal dicari. Sehingga dengan rumus seperti itu tinggal dimasukkan angkanya saja sehingga dapat diketahui hasil akhir dari Y1 nya sendiri yaitu 0,00891. Seperti itu. Kita lanjut. Nah,
Jadi di soal juga dijelaskan bahwa pakai data keseimbangan untuk memperoleh stake. Nah, ini data keseimbangan diambil dari buku Georgopoulos, Transport Process and Separator Process. Dapat dilihat juga ini tabelnya sudah ada di buku Georgopoulos, dan juga ada perhitungan operation line ini dari yang dihitung tadi ya, yang 0,02 ini dari fraksi feed yang masuk, dan 0 ini dari fraksi solvent yang masuk, sehingga dapat nah, kita kan sudah mendapatkan tabel-tabel nih. Nah, selanjutnya kita akan membuat grafiknya. Dapat dilihat di grafiknya. Nah, untuk yang garis yang atas ini merupakan data keseimbangan, dan yang bawah ini merupakan operation line. Untuk membuat stake-nya yaitu titik dari data operation line yang di 0,02 itu nanti ditarik, ini garis ini ditarik ke menyentuh ke data keseimbangan. Setelah menyentuh, kita teruskan ke bawah sehingga menyentuh lagi ke operation line. Nah, kita tarik lagi hingga menyentuh, terus begitu sampai garisnya ini tidak bisa menyentuh lagi, tidak bisa menyentuh dari operation line lagi. Nah, sehingga stake yang didapat ini berjumlah 3. Dari mana? Kita hitung dari bawah sini. Ini 1, 2, 3. Sehingga stake-nya yang didapat 3. Seperti itu. Ya, selanjutnya kita akan lanjut ke soal yang kedua. Dapat dilihat di soal aliran umpan feed dengan laju alir 250 kg per jam dan mengandung 35% berat asam asetat. Asam asetat tersebut diekstrak dengan aliran pelarut atau solvent isopropyl ether dengan laju alir sebesar 800 kg per jam melalui proses multitahap sebagai berikut. Nah, ini tahapannya di bawah ini. Kemudian pertanyaannya, konsentrasi asam asetat pada aliran rafinat adalah 3%. Untuk yang pertanyaan pertama, hitung laju aliran rafinat atau LN. Hitung laju alir ekstrak P1. Kemudian yang C, hitung komposisi asam asetat pada aliran ekstrak. Kemudian yang terakhir, gambar jumlah tahapan ekstraksi. Ya. Setelah kita membaca soal, kita klasifikasikan terlebih dahulu. Nah, yang diketahui itu tadi kan feed sama solvent ya. Ya, kita masukkan yang feed L0-nya itu sebesar yang masuk, feed yang masuk 250 kg per jam dengan fraksinya XA0-nya 0,35 dan XB0-nya yaitu 1 min XA0 yaitu 0,65 dan XAN-nya 0,03. Kemudian untuk solvent yang masuk tadi sebesar 800 kg per jam dengan YCN plus 1-nya sama dengan 1, XC0-nya sama dengan 0, dan YAN plus 1-nya sama dengan 0. Dari data-data berikut, kita bisa mengklasifikasikan dalam tabel sehingga nantinya tabel ini akan dipergunakan untuk membuat grafik seperti itu. Kita lanjut. Nah, setelah kita klasifikasikan, kita cari dulu titik M dengan cara XAM-nya atau X-nya itu dicari dengan rumus seperti yang di atas, L0 dikali XA0 plus Vn plus 1 dikali YAN plus 1 per L0 ditambah Vn plus 1 dan hasilnya 0,0833. Kemudian pada XCM-nya dapat dilihat dengan rumus yang tertera di layar, L0 dikali XC0 plus Vn plus 1 dikalikan YCN plus 1 per L0 plus Vn plus 1 sehingga hasilnya 0,761
905. Nah, biar nggak ribet ya, kita tabelkan. Nah, tabel-tabel yang tadi itu jangan dilupakan ya. Itu nantinya akan dipergunakan untuk membuat grafik. Nah, tabel-tabel yang di atas tadi dapat diimplementasikan di dalam grafik sehingga datanya seperti ini ya. Nah, untuk cara menggambarnya, yang pertama pada titik LN akan diteruskan ke garis ekstrak. Nah, untuk titik hitamnya ini adalah titik M ya teman-teman. Nah, yang di atas saya kasih nama V1 ya. Kemudian LN-nya diteruskan lagi sampai ke VN plus 1. Kemudian, nah, L0-nya ini ditarik ke ekstrak sampai bersentuhan dengan garis VN plus 1. Kemudian, nah, dari L0 bersentuhan dengan VN plus 1 kita namai dengan delta ya. Kemudian pada garis V1 itu ditarik ke bawah hingga menyentuh garis 45. Kemudian garis 45 tadi ditarik ke kanan sehingga menyentuh ke garis equilibrium dan ditarik ke atas lagi sehingga menyentuh garis rafinat. Nah, di atas tadi kan kita namai V1 ya, yang di bawah kita namai L1. Nah, titik pertemuan L1 dan V1 ini dikasih garis titik-titik. Nah, kita lanjut ya. Kemudian pada garis L1 ini nanti ini akan diteruskan sehingga bertemu ke delta. Bertemu ke titik delta. Ya, kita lanjut. Nah, ini tadi sekilas untuk menggambarkan plate-nya ya. Sehingga gambarnya nanti diteruskan jadi seperti ini. Sampai kapan kita berhenti? Kita berhenti sampai kita melewati titik LN. Titik LN ini ya teman-teman, yang di awal tadi, yang garis awal yang bersentuhan dengan V1 garis ekstrak dan bertemu dengan ini titik tumpunya yaitu titik M tadi. Nah, sehingga ini diteruskan lagi sehingga melewati LN, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Emang sedikit banyak, tapi pelan-pelan saja supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, untuk itu sehingga didapatkanlah V1 dengan X-nya 0,1 dan Y-nya 0,862. Nah, dapat dilihat juga ya di bawah ini ada keterangannya. Untuk yang garis hitam ini menandakan jumlah plate-nya. Kemudian setelah kita mencari grafik, kita menggambarkan grafik tadi, kita mencari LN dan V1 pada equation 12.71 dan equation 12.72. Nah, kita cari dulu nih persamaannya biar nantinya kita eliminasi sehingga mendapatkan hasil yang diinginkan. Nah, kita pelan-pelan saja ya. Dalam equation 12.71 itu dapat dilihat di rumus L0 plus dalam kurung Vn plus 1 sama dengan Ln plus V1 sama dengan M. Kita cari M-nya terlebih dahulu sehingga, nah, 250 plus 800 ini dari mana? Ini dari persamaan yang di atas itu L0 plus Vn plus 1. Nah, sehingga didapatkan nilai M-nya 1050. Sehingga nanti ketemulah kita dengan persamaan yang satu yaitu Ln plus V1 sama dengan 1050. Ini persamaan yang pertama ya teman-teman. Kemudian kita lanjut ke persamaan yang kedua dengan equation 12.7/2.
kita dilihat dalam persamaan berikut ini, L0 dikali XC0 plus Vn plus 1 dikali Yn plus 1 sama dengan Ln dikali XCN. Ini sama dengan N ya, sama dengan M ya. Oh ya, ini ditambah V1 dikali YC1 sama dengan M dikali XCM. Sehingga pada persamaan yang tadi ditemukanlah Ln sama V1 yang hasilnya 0,02 ditambah 0,862 sama dengan 800. Nah, setelah kita mendapatkan dua persamaan, langkah selanjutnya kita ngapain? Yaitu kita eliminasi. Kita hilangkan salah satunya dengan cara kita setarakan dulu ln yang sub yang mau dihilangkan. Misalkan nih kita mau menghilangkan sub yang pertama yaitu ln. Ya tinggal dikalikan saja, yang atas jumlahnya 1, yang bawah 0,02, berarti atas kalikan 0,02, yang bawah dikalikan 1. Sehingga didapatlah V1 nya sama dengan sebagai berikut ini, 925 dikali 171, yaitu kilogram per jam. Setelah kita mendapatkan V1, kita dengan mudah dapat mendapatkan Ln. Nah, Ln nya dihasilkan sebesar 124,821 kg per jam. Seperti itu. Nah, kemudian setelah kita mencari titik Ln dan V1, langkah selanjutnya yaitu kita mencari ekstraksi sama asetat, dan dengan rumus yang telah tersedia yaitu A1 sama dengan A0 min AN. A0 sendiri dapat dijabarkan menjadi L0 dikali XA0 min XAN dikali Ln. Ini penjabaran dari AN. Sehingga dapatkan hasil ekstraknya yaitu 83,76 kg. Nah, dari data-data di atas kita dapat simpulkan jawabannya yaitu yang pertama A, Ln-nya tadi ketemu 124,822 kg per jam, kemudian V1-nya 925,176 kg per jam, kemudian komposisi. Nah, ini komposisi asam asetat pada aliran ekstrak. Tadi sudah ditemukan ya 83,76 kg, sehingga di persen beratkan hasilnya 9%. Dan jumlah plate-nya tadi sebanyak 4. Dapat dilihat dari grafik tadi ya, yang garis hitam tadi itu menandakan jumlah plate. Seperti itu. Untuk soal selanjutnya yaitu dari leaching. Soalnya sebagai berikut. Ikan kod mengandung 50% berat minyak atau feed solid. Minyak tersebut akan diekstrak dengan menggunakan senyawa ethyl ether untuk menghilangkan kadar minyak besar 95% melalui proses leaching multitahap sebagai berikut. Untuk tahapannya bisa dilihat di gambar berikut ya. Nah, kemudian laju alir umpannya itu sebesar 1000 kg. Untuk aliran outlet larutan mengandung 70% berat minyak. Untuk datanya yaitu data hubungan antara N dan YA. N sendiri kilogram minyak per kilogram larutan dan YA kilogram minyak per kilogram larutan. Nah, untuk pertanyaannya, jika A adalah minyak, B adalah solid, dan C adalah ethyl ether, maka hitung laju alir aliran leach solid dalam kilogram per jam. Kemudian yang B, hitung komposisi minyak pada aliran outlet. Dan yang terakhir, jumlah tahap teoritis. Nah, kita langsung ke jawabannya ya. Nah, berikut adalah yang diketahui. Untuk yang saya beri titik-titik itu nanti di akhir-akhir kita akan kasih tahu jawabannya, itu yang akan dicari. Nah, untuk feed solid yang masuk itu feednya sebesar 1000 kg per jam. Untuk AO-nya dengan rumus XA0 dikali feed. XA0 sendiri itu fraksi dari feednya tadi, sehingga hasilnya 500 kg. XA0-nya tadi ini 0,5. Dan BO sendiri dapat dihitung dari 1 min XA dikali dengan feed. Ya. Kemudian feed yang masuk itu yang keluar leach solid. Nah, ini tadi yang ditanyakan pada nomor A tadi. AN-nya itu sebesar 25 kg dari
persamaan 0,05 dikali dengan AO. AO dapat dilihat ini di sebelah kiri. Untuk BN nya sendiri sebesar 500 kg. Nah, untuk lead solvent yang masuk itu jumlah C nya tadi atau etileternya belum diketahui, kita cari, dan XCN plus 1 nya itu sama dengan 1. Untuk keluarnya A1 nya sebesar 475 kg dengan persamaan 0,95 dikali dengan AO. Untuk fraksinya itu 0,7. Nah, kita lanjut aja ya biar gak lama-lama. Nah, ini untuk gambarannya. Untuk exit overflow nya A1 nya sebesar tadi 475 kg. W1 nya dapat didapatkan dari 1 dikali dengan AI dibagi XA1 itu, dan hasilnya 678,5741, dan C1 nya itu dari V1 dikurangi dengan A1. Jadi yang V1 bawah dikurangi dengan atas, hasilnya 203,5714. Nah, untuk mencari slope-nya sendiri itu sama dengan bisa menggunakan NN per IAN atau BO per AN, tergantung dari yang diketahui ya teman-teman. Nah, ini yang diketahui yaitu BO nya sendiri tadi kan ini hasilnya 500 kg, jadi kita menggunakan BO per AN sehingga hasilnya 20. Nah, untuk mencari delta Y dan delta X nya dapat dilihat delta Y nya sama dengan 1, slope nya delta Y per delta X, dan delta X sendiri itu hasilnya 0,05. Nah, untuk plottingnya, ini tabel ini nanti digunakan untuk grafik ya teman-teman, dan jangan dilupakan dengan jawaban-jawabannya yang tadi, yang ini jangan dilupakan, ini nanti akan berpengaruh ke depannya. Nah, kita lanjut. Nah, di sini kita langsung masuk ke grafiknya ya. Yang grafik pertama, kita menggambar dari titik XN plus 1 ditabrakkan dengan slope. Nah, di sini yang titik kuning ini adalah slope. XN ditabrakkan dengan LN. Nah, yang atas sendiri itu LN. Kemudian LN-nya nanti ditabrakkan juga ke L1. Nah, ini kan ada V1. V1 ya teman-teman. Nah, yang titik oranye ini L0 itu ditarik garis ke V1, VN plus 1. Nah, titik perpotongan ini itu kita namakan M. Nah, M ya teman-teman. Kemudian dari L0 ditabrakkan dengan V1, diteruskan sampai ke bawah. Nah, nantinya ini akan bertemu dengan titik yang diteruskan di VN plus 1. Nah, di sini teman-teman itu namanya delta ya, perpotongannya. Kemudian titik V1-nya diteruskan ke atas. Kemudian diteruskan ke perpotongan tadi. Nah, diteruskan seperti itu. Nah, kapan berhentinya kita meneruskan seperti ini? Jika kita sudah melewati titik XN plus 1. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi intinya dari V1 ini diteruskan ke atas ketemu ke perpotongan tadi. Nah, titik ini, nah itu nanti akan ditarik ke atas, akan diteruskan lagi ke bawah seperti itu sampai terus. Nah, sampai melewati XN plus 1. Kurang lebihnya hasilnya seperti ini ya teman-teman. Kita lanjut. Sekarang kita mencari refinat dan solvent. Nah, data-data yang didapatkan dari sini
Nah, data-data ini itu didapatkan dari grafik ya teman-teman. Kemudian ditambah ini B-nya itu sama dengan M dikali M, sehingga hasilnya M sendiri itu ditemukan 819.672. Nah, untuk mencari Refinat sendiri itu AN per YAN, sehingga hasilnya 136,612. Untuk solvennya dapat dilihat, sehingga ditemukan Vn per satunya sebesar 315,1835 kg per jam. Nah, di sini saya sudah memberitahu tadi, jangan dilupakan hasil-hasil yang tadi. Maka dapat diketahui C-nya sebesar 315,1835 kg, kemudian Cn-nya sebesar 111,612 kg, dan Cl-nya itu sebesar 203,5714 kg. Lanjut. Nah, kesimpulan dari jawabannya itu, maka yang A, laju alir lead solidnya atau Ln itu sebesar 136,62 kg per jam. Untuk exit overflow-nya itu sebesar 0,7%, beratnya 0,7%, kemudian lead solidnya itu 0,0393%, dan jumlah tahap teoritisnya itu sebanyak 3 menit. Nah, cukup sekian dari pembahasan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan, mohon dimaklumkan karena kesempurnaan itu hanyalah milik yang kuasa. Ya, tanpa ada basa-basi lagi, maka saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.